Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi dalam YouTube channel Ramlo Official. Untuk hari ini tayangan kita adalah tayangan pertama di tahun 2021 untuk sahabat Ram. Selamat tahun baru. Harapannya semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Semua tercapai keinginannya. Begitu juga dengan kondisi Indonesia harus menjadi lebih baik dari tahun 2020. Amin. Di sini sudah ada Bang Robi, Bang Ram, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat pengacara. Ya. Oke. Di tahun 2021 ini ternyata juga untuk sahabat Ram juga perlu tahu Ramlo Office juga bertambah usia ya Bang? Ya, alhamdulillah saat ini Ramlo Office sudah berusia 11 tahun. Tepatnya didirikan pada tanggal 1 Januari 2010. Melalui YouTube channel ini kami mengucapkan terima kasih atas atensi, partisipasi seluruh masyarakat Indonesia sehingga Ramlo Office bisa melalui fase-fase pendiriannya sampai dengan usia 11 tahun. Alhamdulillah ya. 11 tahun 11 tahun. Waktu yang sebentar ya Bang, 11 tahun adalah waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah Ramlo Office juga melahirkan Ramlo Official. Alhamdulillah. Jadi menjadi wadah baru untuk di tempat yang baru, contohnya di kaum sosial media ya Bang. Iya, memang komitmen kita Ramlo Office dari awal berdiri sampai insya Allah sesuai dengan visi dan misinya menjadi kantor hukum dipercaya seluruh masyarakat Indonesia. Program utamanya adalah memberikan konsultasi hukum cuma-cuma kepada masyarakat, tidak melihat warna kulit, suku, agama, dan pandangan politik, sehingga untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dengan kondisi kita saat ini. Alhamdulillah sisi positif dari COVID-19 kita sudah melalui kurang lebih hampir 1 tahun tidak bisa bertatap muka secara langsung, berkumpul, berkomunikasi dengan seluruh masyarakat Indonesia, maka kita memfasilitasi wadah Ramlo Official sebagai wadah masyarakat menyampaikan seluruh masalah yang dialami sehingga kita bisa berinteraksi secara langsung melalui Ramlo Official. Oke, untuk sahabat-sahabat Ram, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, tidak bosan saya untuk mengingatkan terus dukung channel Ramlo Official dengan cara mensubscribe channel Ramlo Official dan juga like, komen, serta share ke sosial media teman-teman. Mungkin ada teman saudara yang memerlukan konsultasi hukum di beberapa masalah, contohnya ada di video-video kita sebelumnya, baik itu mengenai hukum perdata, pidana, juga kita bahas. Jadi mana tahu ada yang membutuhkan, bisa di-share ke sosial media, ke saudara, ke grup keluarga, gitu ya Bang. Jadi biar bermanfaat. Jadi ilmunya itu bermanfaat untuk semuanya. Gitu. Media ini kita persembahkan kepada masyarakat Indonesia sebagai salah satu media untuk melaksanakan tujuan besar Ramlo Office. Apa itu? Bagaimana kedepannya Ramlo Office ini bisa berpartisipasi, berkontribusi, melakukan perubahan hukum di Indonesia, dan sekaligus paling penting adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan, karena tujuan kita berkomunikasi ke seluruh lapisan masyarakat berkaitan dengan hukum
dengan tujuan bahwa masyarakat bisa paham, bisa tahu, dan dia bisa mewakili dirinya sendiri tanpa membutuhkan pihak lain, termasuk pengacara. Kira-kira gitu. Baik, karena kita sudah libur beberapa hari ya, Iya, Bang, iya. karena libur tahun baru dan juga ada libur-libur besar. Pertanyaan-pertanyaan di Ramla Official juga sudah menumpuk nih, Bang. Sudah Alhamdulillah. banyak yang bertanya. Alhamdulillah. Jadi kita akan bahas satu persatu nih, Bang. Ya. Salah satunya ada sahabat Ram tadi saya baca bertanya mengenai masalah pengampuan. Apa sih pengampuan itu, Bang, dalam segi hukum? Gitu. Iya, ini pengampuan ini kita wanti-wanti kepada masyarakat yang punya kelebihan tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga bersifat boros. Nah, pengampuan sendiri adalah kondisi sifat fisik seseorang dewasa yang tidak bisa melakukan tindakan hukum seperti manusia normalnya, sehingga dia membutuhkan pengawasan dari pihak lain. Nah, itulah secara garis besar pengampuan itu. Orang-orang yang seperti apa, Bang, yang dikatakan orang yang mendapat pengampuan atau yang diampu? Ya, pertama tadi orangnya sudah dewasa, yang secara sifat-sifatnya, fisiknya tidak bisa normal seperti orang lain. Contohnya orang gila, orang dungu, ya. Yang paling penting tadi seperti yang saya bilang, hati-hati bagi orang yang boros, yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ini masuk kategori orang yang bisa dimintakan sebagai orang yang dalam pengampuan. Gitu. Oh, ada di undang-undang. Ada. Ya, Bang? Ya. Pengaturan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku 1, pasal 433 Kitab Undang-Undang Perdata, yang menyebutkan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan. Sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya. Nah, jadi itulah dasar hukum tentang pengampuan itu. Ada kasus ini, Bang, Ya. bertanya, dia punya ibu umurnya sudah 96 tahun Ya. dan kondisinya memang sakit-sakitan dan yang lebih fatal lagi sudah pikun, Bang, sudah tidak ingat beberapa iya. hal yang sudah tidak dia ingat. Iya. Tapi ibunya ini masih mempunyai rumah yang atas nama ibunya dan mau dijual. Iya. Secara fisik dan secara mental juga tidak bisa ya ibunya karena sudah pikun juga. Jadi bagaimana ini solusinya? Apakah termasuk dalam pengampuan, dan bagaimana misalnya dia seorang anak menjadi pengampu ibunya gitu? Bagaimana cara tahapannya, Bang? Ya, tadi pada prinsipnya seseorang dewasa itu yang masuk kategori dalam pengampuan itu apabila secara sifat-sifatnya tidak bisa bertindak secara normal manusia biasa. Tadi udah kita klasifikasikan dungu, gila, orang yang boros, gelap mata, dan termasuk juga pikun ini masuk kategori yang bisa dimintakan dalam pengawasan pengampunya karena dia tidak lagi bisa normal seperti biasanya. Bagaimana caranya? Caranya seorang dalam pengampuan bisa diwakilkan pihak lain atau pihak yang mengawasinya adalah pertama syaratnya haruslah keluarganya, artinya bapak, ibu, anaknya, atau garis keturunan ke bawah, ke samping, ya, punya garis keturunan. Inilah yang nantinya memohonkan ke pengadilan untuk menjadi sebagai pengampu dari yang diampu.
yang mengawasi orang yang tidak bisa normal lagi seperti manusia biasa. Jadi dia mengajukan permohonan ke pengadilan sebagai pengampu orang yang diampu. Oh, gitu. oke. Itu aja udah terjawab sih Bang. Berarti cara-caranya ada dan juga ada di mata hukum juga jelas diatur ya Bang mengenai pengampu ini. Ya, yang pasti secara prinsip orangnya sudah dewasa, dia tidak bisa sifat-sifatnya tidak normal seperti layaknya manusia normal ya. Terus hak keperdataannya tidak hilang. Makanya dia diwakilkan. Jadi orang yang dalam pengampuan ini sama dengan orang yang belum dewasa. Dia tidak cakap di mata hukum. Bagaimana dia bisa cakap untuk bertindak atas hak keperdataannya? Makanya harus ada wakil. Itulah pengampu tadi. Nah, pengampu ini bisa didapatkan melalui permohonan ke pengadilan. Oke, terima kasih sahabat sudah bertanya. Semoga jawaban dari Bang ini menjawab pertanyaan sahabat Ram. Jadi untuk sesi kali ini pertanyaan ini dan ada satu lagi nih Bang, aku mau mengingatkan kita kan kemarin akhir tahun membuat giveaway nih Bang. Sahabat Ram yang ikut komentar masih ditunggu sampai tanggal 15 Januari Bang. Baik, siap. Untuk teman-teman jangan lupa ikut giveaway kita di YouTube channel sebelumnya mengenai Ramla Official bagi-bagi topi keren Ramla Office. Dengan cara itu ada ketentuannya, boleh ikut komentar apa harapannya, apa yang ingin diwujudkan di tahun depan, itu ada nanti di YouTube channel kita sebelumnya. Jadi teman-teman boleh ke YouTube channel sebelumnya dan komen, like, dan jangan lupa subscribe gitu. Untuk sahabat Ram yang sudah ikutan, ditunggu aja sampai tanggal 15 dan tanggal 20 nanti pengumumannya. Semoga teman-teman yang nonton beruntung mendapatkan topi keren dari Ramla Official. Untuk sahabat-sahabat Ram jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe channel YouTube Ramla Official. Salam Cakrawala Hukum.